Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 KPST, yaitu yang beranggotakan 6 orang. Pertama Sadam Fauzi, saya sendiri, kemudian Nur Rahma Kolbunisa, Devi Puspita Dewi, Muhammad Waudi, Dina Afionita, dan Nur Isni Sofia. Nah, di kelompok 3 kami, yaitu kelompok KPST kelompok 3, yaitu telah menyusun kemajuan proposal PKM, yaitu telah sampai tahap perancangan, pelaksanaan, dan biaya anggaran. Nah, proposal yang kami ajukan yaitu adalah prototype ROTS atau ROTS, yaitu robot tong sampah berbasis IoT, yang dimana kelompok PKM ini termasuk ke dalam golongan PKM KC, yaitu Kasa Cipta. Nah, oke, oleh karena itu mari kita mulai saja, yang akan dibahas mulai dari latar belakang hingga tahap penjadwalan pembuatan ROTS ini, prototype ROTS ini. Mari kita simak sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Puspita Dewi, NIM 1909877. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari pembuatan PKMKC yang berjudul Prototype Robot Tong Sampah Internet of Things. Latar belakangnya yaitu lingkungan yang bersih merupakan lingkungan yang sehat. Suatu lingkungan dapat dikatakan bersih ditinjau dari sudut pandang banyaknya sampah atau tidak di lingkungan tersebut. Lingkungan bersih tercipta dari masyarakat yang membiasakan hidup sehat. Akan tetapi, terkadang menjadi masyarakat yang peduli akan lingkungan yang sehat merupakan kendala tersendiri untuk menciptakan lingkungan bersih dan sehat. Kendalanya antara lain yaitu dari perilaku keseharian, yaitu membuang sampah tidak pada tempatnya, dan tidak hanya anak kecil saja, orang dewasa pun masih melakukan hal tersebut. Di perguruan tinggi pun, kepekaan seseorang tentang hal tersebut masih sangatlah minim. Kemudian dari segi faktor fasilitas juga kurang memadai, bisa dibuktikan dengan sulitnya menemukan tempat sampah. Ketika dari segi fasilitasnya saja tidak memadai, bagaimana dengan penggunaannya? Oleh karena itu, kami menciptakan inovasi baru untuk mempermudah seseorang untuk mahasiswa dalam membuang sampah. Alat yang kami ciptakan yaitu prototype ROTS. ROTS adalah robot line follower berbasis Arduino yang dimodifikasi menjadi robot tong sampah yang dapat berjalan mengelilingi tempat-tempat yang telah kami konsepkan terlebih dahulu, misalnya yaitu pada ruangan kelas. Sekian, itu saja akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Afionita, NIM 1902568 dari Prodi Sistem Telekomunikasi Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjabarkan komponen-komponen apa saja yang akan dipakai dalam robot tong sampah yang berbasis IoT. Yang pertama ada Arduino Uno. Arduino itu bisa disebut juga pengendali mikro single board yang bersifat open source atau terbuka, sehingga semua orang, siapapun orangnya itu, dapat mengunduh skema hardware-nya dan dapat membangunnya sendiri. Hardware dari Arduino sendiri memiliki prosesor Atmel FPR. Atmel FPR ini mempunyai software yang memiliki bahasa pemrograman sendiri, beda dengan prosesor lainnya yang sering dipakai oleh orang-orang. Arduino sendiri menggunakan microcontroller ATmega. Namun, ada beberapa perusahaan lain yang menggunakan microcontroller yang berbeda dengan alasan menciptakan fleksibilitas. Sekarang kita akan membahas Arduino Uno. Arduino Uno sendiri merupakan board microcontroller yang berbasis ATmega 328 yang memiliki 14 pin digital. Di antaranya 6 pin itu adalah inputnya dan 6 pin itu adalah outputnya. Dan Arduino Uno itu tidak menggunakan FTDI chip driver untuk USB to serial, melainkan menggunakan ATmega 16U2 yang diprogram sebagai konverter USB to serial.
Yang kedua, ada motor DC gearbox. Dari komponen utama dari motor DC gearbox sendiri ada 3 macam. Yaitu pertama ada kutub medan, yaitu saat DC motor berputar akan menghasilkan elektromagnetik yang akan menerima listrik dari sumber daya yang berupa, kita di sini akan menggunakan baterai, nanti kita akan bahas di selanjutnya. Lalu sumber daya ini dari luar menyediakan struktur medan. Yang kedua ada dinamo. Bila arus masuk menuju dinamo itu kan berputar. Arus tersebut akan berubah menjadi elektromagnetik karena perputarannya itu. Yang ketiga adalah komutator. Komutator sendiri mempunyai guna untuk mengembalikan arah arus listrik yang ada dalam dinamo dan membantu transmisi arus antara dinamo dan sumber daya, yaitu antara dinamo dan baterai. Keunggulan dari komutator sendiri sebagai pengendali kecepatan yang tidak mempengaruhi kualitas pasukan daya. Lalu apabila kita meningkatkan tegangan dinamo, maka kecepatannya akan meningkat juga. Berbeda dengan arus. Apabila kita menurunkan arus pada medan, maka kecepatannya akan meningkat. Begitu juga dengan sebaliknya. Yang ketiga ada sensor inframerah atau biasa disebut dengan infrared. Sensor inframerah sendiri adalah komponen elektronika yang dapat mengidentifikasi cahaya inframerah. Jika kalian mempelajari tentang spektrum, maka ada basis cahaya inframerah itu ada di mana. Sensor inframerah tersendiri mempunyai jenisnya, itu ada TCOP atau Thermic Semiconductor Optoelectronics Photomodules, yaitu saat penerima inframerah yang telah dilengkapi filter berfrekuensi 30-56 kHz, sehingga penerima langsung mengubah frekuensi tersebut menjadi logika 0 dan 1 antara tidak, dan ya. Jika detektor inframerah atau TCOP menerima frekuensi carrier tersebut, maka pin keluarnya akan berlogika 0 atau tidak. Begitu juga sebaliknya, apabila tidak menerima frekuensi carrier tersebut, maka keluaran inframerah akan berlogika 1 atau ya. Sistem sensor inframerah tersendiri pada dasarnya menggunakan inframerah sebagai media komunikasi data antara receiver dan transmitter. Dan sistem yang akan bekerja jika inframerah yang dipancarkan terhalang oleh suatu benda, maka akibatnya sinar inframerah tersebut tidak dapat dideteksi oleh penerima. Misalnya, tangan jari saya ini sensornya dan ini benda. Apabila cahaya masih bisa berjalan dan tanpa ada halangan, maka sensor akan terus berjalan atau terus berfungsi, kecuali apabila ada benda yang menghalangnya, maka stop sampai sini. Dan keuntungan dari sistem inframerah tersendiri itu banyak, contohnya sebagai pengendali jarak jauh, alarm keamanan, otomatis pada sistem. Pokoknya yang otomatis sistem itu biasanya menggunakan inframerah. Lalu ada juga LED inframerah, adalah salah satu bahan semikonduktor yang memancarkan cahaya monokromatik yang tidak koheren ketika diberi tegangan maju. Dan pada komponen ini cukup penting karena ini yang menjadi otak utama bagi robot tong sampah sendiri. Yang keempat, ada kabel jumper atau juga bisa disebut dengan kabel elektrik. Kabel jumper sendiri menghubungkan antara komponen breadboard tanpa menggunakan solder, jadi hanya tinggal masukin saja. Kabel jumper umumnya memiliki konektor atau pin masing-masing ujungnya. Konektor yang menusuk atau yang ada runcingannya itu disebut male konektor, dan konektor yang untuk ditusuk
yang tidak ada keluncingannya jadi kotak saja, itu disebut female connector. Berbeda dengan kabel pada instalasi listrik maupun jaringan komputer, kabel jumper ini memiliki fisik ukuran yang sangat kecil dan nggak terlalu panjang, mungkin segini. Kedua ujungnya itu terdapat soket female dan male. Kalau female itu cuma kotak doang, kalau male itu ada tusukan kayak jarumnya. Kabel jenis ini lebih spesifik lagi digunakan untuk menghubungkan pin-pin pada rangkaian elektronik seperti board microcontroller atau rangkaian lainnya. Yang kelima, ada chassis. Chassis sendiri merupakan rangka yang berfungsi sebagai penopang berat dan beban kendaraan, mesin, serta penumpang. Ya, untuk contohnya seperti pada gambar di sebelah kiri, biasanya chassis ini terbuat dari rangka besi atau baja, berfungsi sebagai memegang bodi dan mesin engine dari sebuah kendaraan. Jadi yang benar-benar terbuat dari bahan yang kuat dan khususnya tidak mudah patah karena menopang beban-beban yang berat. Syarat yang terpenuhi harus material tersebut kekuatannya untuk menopang beban dari kendaraan seperti yang saya tadi bilang. Chassis juga berfungsi untuk menjaga agar mobil tetap rigid, kaku, dan tidak mengalami bending atau deformasi waktu digunakan. Jadi tidak loyo-loyo dan tetap pada bentuknya. Yang keenam, ada baterai sebagai sumber tegangan. Baterai adalah sebuah alat yang dapat merubah energi kimia yang disimpannya menjadi energi listrik yang dapat digunakan oleh suatu perangkat elektronik. Dengan adanya baterai, kita tidak perlu menyambungkan kabel listrik untuk dapat mengaktifkan perangkat elektronik kita sehingga dapat digunakan secara mudah dan bisa dibawa kemana-mana. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dapat menemui dua jenis baterai, yaitu baterai yang dipakai sekali dan ada juga yang bisa dicas atau di-charge. Contoh baterai seperti ini. Ini maaf ada mereknya. Contoh baterainya. Tapi kita akan menggunakan baterai yang lebih besar karena robotnya juga cukup besar atau lebih banyak baterai yang ukurannya sesuai dengan yang kita butuhkan. Dan yang terakhir adalah komponen utamanya, yaitu adalah tempat sampah atau tong sampah. Ya, jadi di robotnya ada di bawah dan tong sampahnya ada di atas. Seperti ini. Tempat sampah sendiri bisa dibedakan menjadi berdasarkan fungsinya. Ada tempat sampah untuk sampah yang organik seperti dedaunan atau kertas, dan ada yang anorganik yang biasanya juga tempat sampah untuk sampah kertas. Ada juga yang tempat sampah yang khusus buat plastik dan untuk bahan yang kimia dan macam-macam. Tempat sampah biasanya dapat ditempatkan di berbagai lokasi strategis seperti tempat umum, tempat keramaian, pinggir jalan, dan lainnya. Namun, walaupun tempat sampah berada di tempat strategis, masih banyak orang yang suka membuang sampah sembarangan. Dan dari sini, agar orang yang mungkin tidak mempunyai tenaga untuk membuang sampah karena tempat lokasinya yang jauh, dari sini kita menggunakan inovasi tempat sampah berjalan yang berbasis IoT menggunakan robot. Terima kasih. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya itu adalah tahap metode pembuatan. Pada produk ROTS ini, prototipenya ada beberapa metode ataupun cara-cara pembuatan yang akan kami lakukan, yang kami susun dalam proposal PKN kami, yaitu dalam penyusunan program ini didasarkan pada suatu masalah yang bersifat aplikatif, yaitu perencanaan dan merealisasikan sistem berdasarkan
rumusan masalah yang telah kami survei ataupun yang direncanakan dan mengacu pada rumusan masalah. Pada alat yang kami buat terdapat komponen elektronika, yaitu yang salah satunya adalah Arduino sebagai controller, sensor inframerah sebagai pendeteksi garis, dinamo dan gearbox sebagai penggerak atau motor, kemudian roda sebagai media penggeraknya, baterai sebagai daya, kabel-kabel sebagai penghubung komponen, dan kemudian ada chassis sebagai wadah sekaligus bentuk dari robot itu sendiri. Robot itu adalah yang kami buat itu adalah robot land follower, yang dimana dimodif menjadi sebuah robot tong sampah berbasis IoT dan land follower. Jadi robot itu akan bisa bergerak menggunakan aplikasi yang ada di HP kita, dan juga bisa menggunakan jalur yang ada ataupun land follower. Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk merealisasikan alat yang ataupun produk yang dibuat itu adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah yang pertama adalah perancangan sistemnya. Perancangan sistem yang kami buat meliputi konsep lintasan pada suatu tempat yang telah ditentukan. Kemudian alat ini dibuat dengan rancangan sistem untuk mempermudah mahasiswa untuk membuang sampah. Nah, jadi untuk perancangannya itu sendiri, yang pertama itu adalah lintasannya. Kemudian yang kedua itu juga untuk mempermudah mahasiswa untuk membuang sampah, maka digabungkan menggunakan IoT juga. Nah, jadi selain menggunakan lintasan atau robot ini juga dapat dipanggil menggunakan aplikasi, yaitu untuk kedepannya. Nah, ini adalah kurang lebihnya lintasan robot tong sampah. Di lintasan ini sendiri yaitu telah digabungkannya dengan aplikasi dan lintasan yang robot itu sendiri. Kemudian hardware adalah proses penggabungan antara sensor inframerah dengan Arduino, kemudian menggabungkan antara dinamo roda ke Arduino. Selanjutnya baterai dihubungkan ke Arduino. Semua komponen yang telah terhubung tersebut digabungkan ke dalam chassis. Nah, itu jika sudah dirangkai semuanya. Nah, setelah itu juga untuk menguji alat ataupun produk kami itu, kami melakukan beberapa pengujian. Nah, kami melakukan pengujian secara bertahap. Tahap pertama itu kami melakukan pengujian tanpa memasang tong sampah terlebih dahulu pada robot. Jadi hanya robotnya saja. Jika hasil pengujian tahap pertama berjalan dengan lancar, kami lanjutkan ke tahap kedua. Tahap kedua itu adalah dengan memasangkan tong sampah pada robot. Tahap terakhir adalah kami melakukan evaluasi terhadap dua tahap tersebut. Nah, tahap utama yang akan kami lakukan. Selain itu juga untuk pengujian aplikasinya, itu ketika tahap 2 dengan memasangkan tong sampah pada robot, kami juga akan menguji sebuah aplikasi yang berbasis IoT terhadap robot ataupun prototipe ROTS ataupun robot tong sampah berbasis IoT ini. Nah, jadi begitulah metode dan perancangan sistem dan pengujian produk kami yang dapat disampaikan. Nah, kurang lebihnya mohon maaf, dan itulah penyampaian dari pelaksanaan metode dari robot kami ini. Terima kasih. Di sini saya Muhammad Bahaudin, NIM 1903380 dari Prodi S1 Sistem Telekomunikasi Universitas Pendidikan Indonesia. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yaitu Sadam Fauji. Di sini saya akan membahas tentang pengujian prototype robot tong sampah IoT. Ada dua jenis pengujian dalam robot ini. Yang pertama yaitu pengujian terhadap komponen, lalu yang kedua adalah pengujian terhadap robot tong sampah tersebut. Terdapat beberapa komponen dalam robot ini. Yang pertama adalah Arduino, lalu yang kedua ada motor DC gearbox, yang ketiga infrared, yang keempat kabel jumper, yang kelima chassis, yang keenam baterai, yang ketujuh tempat sampah. Setelah kita selesai melakukan pengujian terhadap komponen, lalu selanjutnya kita melakukan pengujian terhadap robot. Pengujian pada komponen, yang pertama ada Arduino. Pengujian pada Arduino, kita menguji
Bagaimanakah fungsi Arduino? Apakah Arduino dapat berfungsi dengan baik atau tidak? Lalu, dapatkah Arduino dialiri listrik atau tidak? Karena selanjutnya Arduino akan dipasangkan dengan lampu-lampu indikator yang ada pada robot tong sampah tersebut. Yang kedua adalah pengujian terhadap motor DC gearbox. Pengujian pada motor DC gearbox meliputi pengujian terhadap kutub medan, dinamo, dan kumulator. Pada pengujian kumulator terdapat juga dua bagian, yaitu yang pertama tegangan dinamo dan arus medan. Jadi tegangan dinamo dan arus medan juga kita uji. Lalu selanjutnya kita melakukan pengujian terhadap infrared. Pengujian pada infrared adalah kita melakukan dapatkah infrared mengidentifikasi benda-benda sekitar yang ada seperti sampah dan benda-benda yang lain. Lalu selanjutnya kita melakukan pengujian terhadap kabel jumper. Pengujian pada kabel jumper, kita melakukan pengujian terhadap sambungan. Dapatkah kabel jumper menyalurkan arus dari komponen satu menuju komponen yang lain? Jika kabel jumper dapat menghubungkan, dapat menghantarkan arus dari komponen satu dan komponen yang lain, maka kabel jumper dapat dikatakan berfungsi dengan baik. Lalu selanjutnya kita melakukan pengujian terhadap sasis. Pada sasis kita melakukan beberapa pengujian, yaitu pengujian berat. Kita uji dan kita ukur, kita timbang berapa berat sasis pada robot tersebut. Apabila sasisnya terlalu berat, maka kita kurangkan, dan apabila sasisnya terlalu ringan, maka akan kita tambahkan. Lalu kita juga melakukan pengujian terhadap bahan dasar. Kita mengidentifikasi bahan dasar apa yang digunakan untuk membuat sasis dari robot ini. Lalu kita melakukan pengujian terhadap kekuatan dari sasis ini. Dapatkah sasis ini menopang semua komponen yang ada pada robot? Jika sasis ini dapat menopang semua komponen pada robot, maka pengujian kekuatan pada sasis dapat dikatakan berhasil. Lalu pada sasis juga kita lakukan pengujian terhadap keseimbangan. Kita melakukan keseimbangan pada sasis ini, diantaranya pengujian pada bagian atas, pengujian pada bagian bawah, dan pengujian pada bagian samping. Apabila sasis ini seimbang, maka berarti sasis siap digunakan. Lalu selanjutnya kita melakukan pengujian terhadap komponen baterai. Pada baterai kita menguji seperti dapatkah baterai menyimpan arus, lalu dapatkah baterai diisi arus yaitu dicas, lalu dapatkah baterai menyalurkan arus dari komponen satu ke komponen lain, karena baterai merupakan sumber arus dari robot ini. Dan selanjutnya kita melakukan pengujian terhadap tegangan. Kita menguji kutub negatif dan positif dari baterai tersebut menggunakan ampometer. Lalu yang ketujuh adalah pengujian terhadap tempat sampah. Pada tempat sampah kita melakukan pengujian, yaitu seberapa kekuatan tempat sampah dan seberapa daya tampung tempat sampah untuk menampung sampah-sampah yang akan diambil oleh robot tersebut. Setelah pengujian pada komponen selesai, lalu kita akan melakukan pengujian terhadap robot itu sendiri. Pengujian pada robot, yang pertama kita melakukan pengujian tanpa memasang tempat sampah. Apabila pengujian yang pertama ini dapat berjalan dengan baik dan dapat dikatakan dan sempurna, lalu kita melanjutkan ke pengujian yang selanjutnya, yaitu kita melakukan pengujian dengan memasang tempat sampah.
Setelah melakukan pengujian dengan memasang tempat sampah, kita akan mendapatkan hasil, dan apabila hasilnya dapat disimpulkan bahwa pengujian dengan memasang tempat sampah ini sempurna, lalu kita akan melakukan pengujian berulang-ulang, sehingga kita tidak melakukan pengujian pada robot ini hanya sekali dua kali, agar robot ini bisa dikatakan telah lulus uji dan siap digunakan pada masyarakat. Setelah semua pengujian selesai, lalu kita melakukan evaluasi terhadap semua step, semua langkah-langkah yang telah kita lakukan dari awal hingga akhir penyusunan robot tong sampah ini. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Nur Rahma Kolbunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rahma Kolbunisa, NIM 1904316. Di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran biaya. Rekapitulasi anggaran biaya pada program kreativitas mahasiswa ini digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, ada perlengkapan dengan biaya Rp7.184.000. Lalu yang kedua ada bahan habis pakai dengan biaya Rp1.415.000. Lalu yang ketiga ada perjalanan dengan biaya Rp1.150.000. Lalu yang terakhir ada lain-lain dengan biaya Rp527.000. Dengan total jumlah pengeluaran sebesar Rp10.276.000. Selanjutnya untuk jadwal kegiatan akan dijelaskan oleh teman saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ismi Sofia, NIM 1909286. Kali ini saya akan menjelaskan jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan, rencana jadwal pelaksanaan kegiatan pada program kreativitas mahasiswa ini diperkirakan membutuhkan waktu selama 1-3 bulan dengan rincian kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, requirement analysis dilaksanakan pada bulan pertama di minggu pertama. Lalu ada desain sistem dilaksanakan pada bulan pertama di minggu kedua dan minggu ketiga. Lalu ada pembelian alat dan bahan dilaksanakan pada bulan pertama di minggu keempat. Lalu selanjutnya ada pembuatan dan perakitan robot dilaksanakan pada bulan kedua dari minggu pertama hingga minggu keempat, lalu dilanjut di bulan ketiga pada minggu pertama dan minggu kedua. Lalu ada pengujian dilaksanakan pada bulan ketiga di minggu ketiga. Selanjutnya implementasi dan perawatan dilaksanakan di bulan ketiga di minggu keempat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.